Kita hidup di dunia yang mulai mempersempit kebebasan beragama. Dunia ini tampaknya tidak akan mentoleransi siapapun yang mengklaim eksklusivitas. Namun kebenaran tidak bisa diabaikan. Kebenaran pada hakikatnya bersifat eksklusif. Yesus bukanlah seorang penyelamat. Dia bukan satu di antara banyak penyelamat. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang sangat baik yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat kembali berjumpa untuk merenungkan satu kebenaran, yaitu tentang keselamatan jiwa kami. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya topik yang menjadi bahasan kami hari ini dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami imani di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hanya Yesus yang dapat mendamaikan umat manusia berdosa dengan Allah. Setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia bangkit dari kematian dan ditinggikan dalam kemuliaan. Filipi pasal 2 ayat 9-11 dan Ibrani pasal 10 ayat 11, 12 dan 13. Dalam pemulihan Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Bukan hanya bagi Yudaisme dan Kristen, tetapi sebagai juru selamat bagi dunia ini. 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Saudara-saudara, kita harus ingat bahwa ini tidak berarti bahwa semua orang diselamatkan secara otomatis tanpa beriman kepada Yesus Kristus. Sebab meskipun Yesus adalah juru selamat yang mampu menyelamatkan semua orang, hanya mereka yang beriman yang percaya kepada juru selamat yang akan diselamatkan. Kebenaran ini tidak boleh dianggap remeh. Kekekalan kita bergantung pada bagaimana kita meneguhkan iman kita, yaitu bahwa Yesus adalah juru selamat. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kebenaran ini. Ada banyak orang di dunia yang mengatakan bahwa kebenaran itu bersifat relatif atau tidak ada kebenaran mutlak. Mereka mengatakan demikian karena sebenarnya mereka tidak percaya sepenuhnya akan keyakinan mereka. Mereka membutuhkan kebenaran mutlak untuk menegaskan pernyataan-pernyataan itu. Upaya untuk mengingkari keberadaan kebenaran mutlak bertumpu pada keberadaan kebenaran semu. Ketika seseorang berkata tidak ada kebenaran mutlak, sebenarnya mereka sedang membuat pernyataan yang mereka yakini dapat menyangkal kebenaran mutlak. Ini seperti mengatakan, saya tidak ada. Padahal, seseorang harus ada untuk membuat pernyataan itu. Dengan cara yang sama, agar pernyataan tidak ada kebenaran mutlak menjadi akurat, maka setidaknya harus ada satu kebenaran mutlak. Semua kebenaran adalah mutlak, bukan hal yang kita anggap sebagai kebenaran relatif. Bahkan hal-hal yang kita anggap sebagai kebenaran relatif juga bersifat mutlak. Jika saya mengatakan warna favorit saya adalah merah, Anda mungkin berpikir itu adalah kebenaran yang relatif. Namun bagi saya, warna favorit saya adalah merah. Itu mungkin tidak relevan dan tidak menarik bagi orang lain, tetapi itu tidak berarti tidak mutlak. Demikian pula jika Anda dan saya duduk di sebuah ruangan yang sama. Anda mungkin akan berkata merasa hangat, sementara saya mengatakan merasa dingin. Kebenaran ini juga tidak hanya bersifat relatif, tetapi kebenaran ini juga bersifat mutlak. Memang benar, suatu ruangan mempunyai suhu tertentu dan kita mengalami suhu tersebut secara berbeda sesuai dengan kondisi fisik kita. Demikian halnya pengalaman kita mengenai suatu kebenaran mempunyai unsur subjektivitas. Namun kebenaran tetap mutlak dalam setiap kasus. Namun jika menyangkut keyakinan agama,
orang-orang cenderung membuang logika. Orang-orang berkata, itulah kebenaranmu, bukan kebenaranku. Atau mereka mengatakan dalam agama tidak ada kebenaran mutlak. Sebenarnya ini adalah suatu pembodohan. Kesaksian penciptaan mengatakan bahwa ada Allah yang kekal. Roma 1 ayat 20. Tuhan ini adalah Tuhan dalam Alkitab. Hal ini dapat kita ketahui secara mutlak karena Tuhan telah membuktikannya dalam seluruh karya penciptaannya dan sejarah peradaban manusia. Hal ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang mempercayainya. Hal ini berlaku untuk seluruh dunia. Paulus mengatakan, sebab untuk itulah kami bersusah payah dan berjuang, karena kami telah menaruh harapan kami pada Allah yang hidup, yang adalah juru selamat semua manusia, khususnya orang-orang beriman. 1 Timotius 4 ayat 10. Tuhan Yesus telah menyediakan jalan keselamatan. Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang ditulis dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Saudara-saudara, sekali lagi, sangat jelas dalam hal ini, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah satu-satunya juru selamat. Tidak ada seorang pun yang dapat berdiri di hadapan Allah di sorga kecuali mereka yang datang melalui Yesus Kristus. Seseorang bisa saja hidup dalam penyangkalan akan satu kebenaran. Konsekuensi dari ketidakpedulian terhadap hal tersebut sangatlah kecil. Namun kebenaran tetaplah kebenaran, baik kita mempercayainya, mengakuinya, atau tidak. Demikian halnya dengan kebenaran yang lain, konsekuensinya mungkin lebih serius. Contohnya, gagal memahami kebenaran fisika bisa menjadi masalah hidup dan mati. Demikian pula, percaya atau tidak percaya pada kebenaran yang telah disaksikan oleh Allah mengenai anaknya mempunyai implikasi kekal. Keyakinan akan ketidakpercayaan itu tidak akan mengubah kebenaran, namun dapat mengubah hidup kita. Saudara-saudara, siapapun dapat mengklaim bahwa mereka adalah juru selamat. Apa yang membedakannya dengan Tuhan Yesus? Bagaimana kita tahu bahwa Yesus adalah juru selamat dunia? Kita tahu hal ini berdasarkan kesaksian Alkitab. Tuhan Yesus berkata begini, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku." Itu yang ditulis dalam Yohanes pasal 5 ayat 31-36. Saudara-saudara, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan ketika berada di dunia ini merupakan kesaksian yang nyata tentang Dia. Alkitab mengatakan bahwa apa yang Yesus katakan itulah yang Dia lakukan. Ia adalah anak domba Allah. Ia adalah juru selamat dunia. Ia melakukan banyak mujizat, antara lain mencelikkan mata orang buta, memberikan pendengaran kepada orang yang tuli, menyembuhkan penderita kusta, dan menyembuhkan berbagai orang yang sakit, membuat orang lumpuh bisa berjalan kembali, bahkan membangkitkan orang mati yang sudah membusuk. Semua ini merupakan keajaiban yang luar biasa.
Tidak satu pun dari hal-hal tersebut dapat dilakukan tanpa campur tangan Tuhan. Namun bukti terbesar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat adalah kebangkitannya dari kematiannya. Tidak ada orang yang menjalani kehidupan seperti yang diperlihatkan oleh Yesus, mati dan bangkit lalu hidup kembali. Mungkin ada orang-orang dalam sejarah yang melakukan mujizat, tetapi semuanya meninggal dan tidak bangkit lagi. Hanya satu dari mereka yang bangkit dari kematian dan tidak pernah mati lagi. Orang itu bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus disalibkan melalui tangan orang Romawi, mati untuk membayar hutang dosa, tetapi bangkit dari kematian pada hari ketiga. Dilihat oleh banyak orang, lalu naik ke sorga menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia, terutama orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus Kristus dari kematian merupakan penyataan dari keilahiannya sebagai Tuhan dan Kristus. Ini bukanlah sesuatu yang manusia dapat lakukan. Tidak ada satu manusia pun yang dapat melakukan hal yang luar biasa itu. Manusia tidak memiliki kuasa atau kemampuan untuk melakukan hal itu. Kita mengakui apa yang telah Tuhan lakukan dengan mempercayai kesaksiannya, atau kita menolaknya dan terus berada dalam ketidakpercayaan. Apapun yang terjadi, kebenarannya tetap ada bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, sementara beberapa orang mungkin terus tidak percaya, tetapi akan datang suatu hari ketika semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengakui kebenaran ini. Filipi pasal 2 ayat 9-11 mengatakan, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, agar dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan supaya setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa." Memang banyak orang yang tetap memberontak dan melawan ketuhanan Yesus Kristus sampai mereka berdiri di hadapan Allah pada hari penghakiman. Meskipun mereka telah melihat kebenaran dengan jelas, meskipun mereka mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan pada saat mereka berdiri di hadapan tahta Allah, mereka telah kehilangan kesempatan untuk diselamatkan karena mereka telah menolaknya ketika mereka masih hidup di dunia ini. Bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita menggantungkan pengharapan kita kepada Allah yang hidup dan Juru Selamat kita. Kita percaya bahwa Juru Selamat kita mampu menyelamatkan kita dan semua orang yang percaya kepadanya. Ayat-ayat firman Tuhan yang di atas sudah jelas. Yesus adalah Tuhan atas setiap manusia dan suku, bangsa, dan bahasa. Tidak seorang pun yang akhirnya tidak akan sujud kepadanya. Tidak ada seorang pun yang berada di luar wilayah kekuasaannya, sebab Dia adalah Tuhan atas alam semesta ini. Saudara-saudara, kebaikan Allah yang masih mengizinkan manusia berdosa untuk terus menarik nafas hingga saat ini, hal itu dimaksudkan untuk menuntun mereka kepada pertobatan. Roma 2 ayat 4. Suatu saat kebaikan ini akan habis. Mereka akan mati dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23a. Namun, pemberian cuma-cuma dari Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pemberian cuma-cuma hanya dapat diterima oleh mereka yang percaya kepada Yesus dan mengaku bahwa Dia adalah Juru Selamat hidupnya. Hanya orang-orang yang bertobat dan beriman yang akan diselamatkan pada hari kiamat. Bagi mereka yang terus-menerus memberontak dan tidak beriman, yang ada hanya murka dan kutukan. Injil Kerajaan Allah mengulurkan tangannya lebar-lebar agar semua orang dapat menerima kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus. Ada undangan bagi semua orang yang berseru kepada nama Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ada undangan bagi Anda dan saya hari ini.
ada undangan untuk hidup kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.